podcast Lensa Bahasa episode kedua. Jadi setelah pada episode yang kemarin kita telah membahas peran bahasa dalam pendidikan, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Deha Kolbi selaku moderator membawakan kembali podcast Lensa Bahasa episode kedua dengan judul Peran Bahasa dalam Organisasi. Nah, tentunya saya di sini nggak sendiri, saya sudah membawa dua narasumber dari masing-masing organisasi di IKIP Siliwangi. Boleh dong perkenalan dulu dari yang kuning-kuning nih. Oke, perkenalkan nama saya Rafael Purwapraja, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya sebagai gubernur mahasiswa dari BEM Fakultas Pendidikan Bahasa. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Mafi Nugraha, sekarang menjabat di Menteri Dalam Negeri di Badan Eksekutif Mahasiswa IKIP Siliwangi. Jadi dua narasumber ini merupakan orang-orang penting di organisasinya masing-masing, yang satu gubernur dan satu menteri. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ice breaking kali ya, sebelum kita berlanjut ke pemaparan inti dari podcast kali ini. Langsung saja ke poin pertama nih. Ya santai aja ya, nggak usah. Ya santai aja. Yang pertama nih dari Kang Wisnu dulu deh, boleh. Riwayat organisasi apa sih yang udah pernah Kang Wisnu selama jadi mahasiswa di IKIP Siliwangi, pernah ikut apa aja? Selama menjadi mahasiswa di kampus IKIP Siliwangi, yang pertama riwayat ya Kang ya? Ya, betul. Pertama kali menjadi maba itu saya masuk di BSO PSSI, kemudian menjadi juga staf di kesenian di Himanik Satrasia, kemudian lanjut ke jadi wakil PM Pusat IKIP Siliwangi, dan kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri di kampus. Keren. Lalu dari Kang Rafael. Kalau aku dari semester 2 sampai semester 5 berarti itu di Himaesa. Mirip-mirip juga sama Kang Wisnu, saya di Art and Culture kalau di ESA. Selama 2 tahun waktu fungsionaris muda aku jadi staffnya, waktu pas udah fungsionaris tua, pas fungsionaris inti itu jadi kadifnya gitu, dan sekarang lanjut jadi gubernur mahasiswa BFF. Selain dari itu nih, pernah ikut kepanitiaan apa aja nih Kang Rafael? Kalau aku kepanitiaan itu Satria sih, pernah Satria di 2024, waktu itu aku sebagai mentor 2015. Dari Kang Wisnu sendiri nih, panitiaannya pernah ikut apa aja nih? Selama menjadi organisator mungkin Kang Deh ya, sama jadi mahasiswa IKIP. Pertama saya pernah menjadi ya sama mungkin kata sama Mas Fael, menjadi panitia Satria sebagai logistik. Kemudian saya pernah juga ikut ISSC, terus Pelaksana Milad. Iya. Nah, Pelaksana Milad, sastra senja juga. Nah, dan yang sekarang akan ikut ya akan datang tunggu aja. Berarti emang udah sangat terjun kali ya ke dalam organisasi dan panitiaan ya. Udah banyak banget. Lanjut nih ke pertanyaan kedua nih. Pengalaman yang paling berkesan, yang terbaik lah selama jadi organisasi, selama join organisasi di IKIP Siliwangi dari Kang Wisnu. Waktu saya menjabat sebagai ketua pelaksana di Milad Baik Satrasia yang ke-18, di situ pengalaman pertama kali juga dan ditunjuk langsung, tapi secara apa sih? Demokrasi. Bukan. Di voting. Nah, di voting. Oh. Jadi ya pengalaman pertama kali juga memegang panitiaan sebesar itu gitu. Di situ sih saya. Berarti first time itu ya? Ya, first time juga. Mengapa sendiri nih? Kalau aku sih paling berkesan mah semuanya sebenarnya berkesan. Cuman kalau misalnya ditanya yang paling berkesan banget mah waktu pertama kali jadi ketuplak, itu ketuplak ada salah satu proker di ESA itu namanya Exhibition Hall. Di situ aku tuh belajar banget bahwa kalau misalnya di organisasi itu komunikasi itu sangat penting, yang namanya kejelasan juga sangat penting.
Jadi kita tuh sebagai ketuplak tuh emang harus menjelaskan sesuatu tuh benar-benar serinci itu ke staff-staff kita, ke ketua-ketua divisi yang ada di bawah kita, supaya ya semuanya berjalan dengan lancar. Makanya paling berkesan situ sih. Setelah eksib itu banyak banget pelajaran yang bisa aku pelajari. Nah, selanjutnya nih, selama join organisasi di IKIP nih, tantangan apa aja yang udah ditemukan dari dari pengalaman? Ketemu tantangan apa aja nih yang perlu dipisahkan lah masalahnya bareng-bareng dengan staffnya gitu. Jadi kalau apa yang dari aku dulu. Oke, kalau dari aku sih ya, tadi yang aku sebutin juga salah satu masalah yang awalnya jadi masalah besar gitu ya, komunikasi. Karena nggak semua orang tuh cara berkomunikasinya sama. Setiap orang tuh harus beda-beda cara berkomunikasinya, pendekatannya. Juga salah satu tantangan sih mengenali setiap fungsionaris gitu. Terus juga banyak sih kalau misalnya harus disebutin satu-satu mah pasti banyak banget yang namanya tantangan dan masalah mah. Kayak tiba-tiba perubahan jadwal yang tiba-tiba, jarkoman yang datang tiba-tiba, itu kan banyak juga kan masalah-masalah kayak gitu. Dan kita juga jadi nggak siap gitu kalau misalnya ada jarkoman yang datang gitu. Cuman ya pada akhirnya harus dihadapi aja lah yang namanya masalah ya. Ya, pada kamu sendiri nih. Selanjutnya membahas terkait masalah menjalani kepanitiaan. Tantangannya juga banyak ya, mungkin nggak beda jauh dari apa yang tadi yang sebutkan juga. Yang menjadi permasalahan yang sangat besar itu menurut saya, dan tantangannya juga itu adalah merubah pikiran agar sesuai dengan tujuan kita gitu. Nah, kan kita waktu itu pernah menjadi ketua pelaksana. Nah, itu cara menyatukan biar sukses itu bagaimana gitu. Nah, itu menjadi tantangan yang paling besar banget menurut saya. Terus juga dalam komunikasi, Mas Pak, benar banget. Saya juga pernah mengalami waktu saya menjadi ketua pelaksana juga, saya sangat mengalami sangat miskomunikasi lah, penyampaiannya bagaimana, terus nangkepnya orang gimana, sangat itulah paling tantangan banyak. Itu emang komunikasi ya banyak ya tantangannya. Nah ini pengen tahu nih si saya sendiri, kalau misal kalian jadi maba lagi nih, pengen masuk ulang UKM atau hima apa gitu yang belum kalian masuk selama ya di timeline sekarang nih. Dari Kang Musa dulu lagi. Mungkin kalau saya menjadi balik lagi ke maba mungkin ya kan, saya ingin masuk UKM Reksa Bumi. Kenapa tuh? Karena seru aja gitu ya, mungkin main keluar, jadi nggak pusing gitu, nggak mau lihatnya kabus lagi gitu ya. Bisa refreshing juga lah, bisa refreshing. Setuju. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau misalnya jadi maba terus harus masuk ke hima atau UKM, kalau misalnya ditanya kayak gitu sih, pasti tetap pengen ke Himaesa sih. Kalau misalnya aku pribadi mah ya, pengennya tetap ke Himaesa aja gitu, karena emang seberpengaruh itu kalau misalnya dalam hidup aku tentang Himaesa tuh. Cuman kalau misalnya dipilih kalau yang belum mah kurang lebih sama sebenarnya kayak Mas. Soalnya dulu sebelum masuk Himaesa aku daftarnya ke Reksa Bumi dulu, karena emang pengen naik gunung gitu-gitu. Bukan Reksa Bumi emang awalnya gitu. Jadi ya gitulah, pengennya Reksa Bumi sebenarnya, cuman Himaesa. Jadi emang udah PBI banget. Ya, bisa banget. Nah, tadi kan udah ice breaking nih ya, udah segar lah, udah terbuka lah ininya, udah nggak canggung kali ya. Betul. Ini langsung aja ke pembahasan inti ya, yang pembahasan inti terkait judul kita nih, yaitu tentang peran bahasa dalam dunia organisasi. Nah, kita mau langsung lanjut atau ada yang perlu ini dulu? Perlu disampaikan terlebih dahulu. Langsung aja. Oke. Langsung aja ke yang pertama nih ya. Menurut kalian nih selaku ketua dari, kan pasti punya staffnya kan, pasti punya fungsionaris masing-masing. Nah, menurut kalian nih bahasa untuk komunikasi penting nggak dalam organisasi? Sangat penting mungkin ya Mas Bro.
kesuksesan sebuah broker itu ya komunikasi kan ya. Cara bagaimana kita menyampaikan dan kita menangkap apa yang dijelaskan itu sangat berpengaruh banget dan sangat penting gitu. Betul. Komunikasi itu. Menurut kamu? Ya kurang lebih ya sama sih emang, karena emang dari sepengalaman aku sebagai ketuplak, sebagai ketua divisi, dan sekarang jadi gubernur pun emang masalah yang paling muncul tuh kalau misalnya komunikasinya tuh kurang benar gitu, kurang rapi. Makanya kalau misalnya tanya penting atau enggak, ya penting banget, jelas. Memang suka banyak miskom ya. Betul. Jadi miskomnya. Kadang-kadang kalau misalnya belum kenal kan emang banyak miskom. Iya, gitu. masih asing gitu. Iya. Lanjut ya, kalau saya Oke. Kenapa komunikasi yang baik itu penting dalam kerjasama tim? Dalam membuat broker tuh harus ada komunikasi, kenapa tuh? Nah, balik lagi dari jawaban saya yang pertama, karena komunikasi itu kan sebagai kunci mungkin Iya, kunci betul. untuk kesuksesan sebuah program kerja gitu. Kalau kita komunikasinya aja hancur, bagaimana program kerjanya itu mau sukses gitu. Nah, makanya ya kayak gitu. Makanya kan kalau misalnya kita mau menyatukan beberapa orang yang beda-beda gitu ya, satu-satunya cara ya dengan komunikasi. Itu sih. Karena emang sumber masalah yang sering itu dari komunikasi kan? Iya, komunikasi. Betul. Lanjut kali ya. Pernah nggak ada salah paham di organisasi gara-gara cuma dia salah menyampaikan, salah dari intonasi ataupun dari kata-kata yang keluar gitu? Pernah nggak? Sering sih, Pasti. aku merasa sering karena komunikasi yang tadi Kang Dehe sebutkan itu juga berlaku gini sama waktu itu. Aku ngomongnya tuh tegas, disangka marah-marah. Pasti. Aku ngomongnya lemah lembut, disangkanya nyepelein. Karena jadi ya kita mah saling memahami aja gini, memahami karakteristik orang dan mungkin moodnya orang gini. Betul. Jadi kita tuh komunikasinya juga, tahu sih ini tuh kayaknya lagi ini deh, kayaknya nyampeinnya harus kayak gini. Iya. Nah, kita harus lebih paham itu sih kalau komunikasi itu. Jadi apa tadi ada tambahan? Ya kurang lebih sama lagi sebenarnya. Soalnya mau gimana ya, kalau misalnya soal komunikasi gitu pasti kasusnya sama-sama lagi. Mau dikasih taunya A misalnya, tapi orangnya lebih ngetik pakai cara yang B misalnya. Dan masing-masing orang teh pendekatannya beda-beda gitu. Ada yang bisa dikasih taunya secara chat aja, kalau misalnya secara langsung mah kadang-kadang takut atau gimana, kan beda-beda gitu. Makanya kalau misalnya ditanya tadi apa pertanyaannya? Ya jadi pernah ada salah paham di organisasi gara-gara salah ngomong? Ya pasti pernah kayak gitu mas. Kan tadi juga tadi dibilangin pasti banyak banget masalah yang muncul dari miskom. Berarti balik lagi ya ke diri orangnya sendiri gitu. Mau menerimanya sebagai apa? Dan bahkan kalau di komunikasi mah menurut saya tuh bahkan ya beda diksi aja, penyampaian aja orang tuh bisa beda nangkep. Betul. Kita tuh gini kadang tuh misalkan kita nanya ini, jawabnya tuh ini, tadi nyampein ke orang yang lain, tak beda lagi ya. nangkepnya tuh. Betul banget. Makanya ya kalau benar kata Mas Pael tadi harus ngerti dulu gini gitu teh, cara bondingnya gimana, cara komunikasinya biar seru gimana dan biar gak canggung juga. Iya. Oh, nah lanjut aja kali ya. Kalau menurut kalian nih, apa yang bakal terjadi kalau informasi yang disampaikan ini kurang jelas? Misalnya ada miskom lagi proker terus ada miskom nih, itu bakal terjadi apa gitu? Bakal terjadi Kira-kira apa? Kira-kira fungsionarisnya yang menarik diri dari organisasi atau? Ya, tapi biasanya kalau misalnya ada yang salah nangkep tadi apa gimana tadi? Iya. Jangan gara-gara salah nangkep kayak gitu. Ya kadang-kadang ya ngerjainnya jadi salah atau misalnya ya gak sesuai sama apa yang kita perintahin lah gitu. Yang harus kita lakuin ya bukan membenar harusnya apa? Mengkoreksi kayak salah ini harusnya kayak gini gitu sih biasanya. Kalau kemampuan komunikasi itu berpengaruh nggak ke skill leadership seorang? Jelas. Jelas. Pasti kalau misalnya mau benar. karena sebagai leader aja nggak bisa komunikasi, bawahnya juga bingung. benar. Bawahnya
pasti bingung. Pasti. Tadi ini tuh ngomong apa ya? Dia tuh ngomong apa? Jadi yang sebagai leader mah minimal bisa berkomunikasi dengan baik ini. Salah satunya mungkin Mas Pel. Iya benar. Via public speaking. Iya, Harus punya, soalnya kan namanya jadi leader mah, jadi pemimpin mah menentukan arah gerak suatu organisasi itu gini. Ya kalau misalnya dia nggak bisa memerintah atau menginstruksiin staffnya ke arah gerak yang dituju mah ya pasti kemana-mana. Nanti nggak benar juga organisasi gitu. Oke. Nah kan di setiap anggota dalam sebuah organisasi pasti punya karakternya berbeda-beda kan. Nah gimana cara Kang Wisnu dan Kang Rafael untuk menjaga setiap anggota yang punya karakter yang berbeda itu dalam sebuah organisasi supaya komunikasinya itu tetap terjaga? Pasti yang awal kalau misalnya dari aku pribadi ya, cara biar mereka juga tetap komunikasinya enak ya pastinya yang pertama bonding sama mereka. Kita tuh harus mengenal dulu si orang ini tuh sebenarnya enaknya diajak ngobrolnya kayak gimana sih, empat mata aja kah atau misalnya ada temennya kah, atau kan nggak bisa kita ngomong langsung ke dia, harus sama orang lain disampaikan baru dia ngerti itu gimana. Makanya yang paling pertama sih menurut aku mah yaitu bonding dulu, mengenali dulu orang itu siapa gitu sih. Mungkin nggak beda jauh dari jawaban dari Kang Rafael. Benar banget ya. Apa yang dimaksud Rafael tadi, memang bonding itu memang bonding bukan sekedar bonding gini Kang Rafael. Kita juga tahu karakteristik orangnya bagaimana. Dia tuh orang itu gimana, gitu. Dia tipikalnya kayak gimana. Oke, ini lanjut kali ya. Nah, kita kan di organisasi nih ya. Menurut Kang Wisnu dan Kang Rafael nih, dalam dunia organisasi itu sebaiknya nyantai atau formal? Nah, siapa dulu? Kalau aku coba ngejawab ya. Kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya ditanya mau nyantai atau formal mah tergantung orang-orang di dalamnya. Ada orang-orang yang lebih suka organisasi itu jalan itu nyantai aja lah gitu. Tapi ya kinerja mereka benar gitu, profesional dan ya proker-proker kejalani kayak gitu-gitu. Ada juga yang organisasi ya orang-orang yang isinya kalau misalnya organisasi itu pengennya formal gitu, biar rapi, biar gini. Jalan-jalan juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mending nyantai atau formal yang tergantungnya. Tapi kalau misalnya ditanya aku pribadi nih ya, aku lebih suka yang nyantai. Soalnya kalau misalnya formal tuh gimana ya? Kalau misalnya formal tuh kita tuh kayak terpaku. Kadang-kadang kreativitas kita juga bakal kepotong gitu gara-gara formalitas itu. Limit itu ya. Iya itu. Sebenarnya mah mungkin 50-50 mungkin ya. Kalau menurut aku sendiri, karena ada beberapa juga organisasi yang gak harusnya nyantai mungkin, dan juga ada juga organisasi yang harusnya formal. Contoh kita ambil contoh yang harus formal itu apa sih Kang? Misalkan KPM. KPM pasti kan formal pasti. Kemudian juga Menwa pasti ada juga. Tapi menurut saya yang lebih cocok juga ya formal gini, karena juga menunjukkan kita tuh berorganisasi tuh pengen kemana gitu. Betul. Emang justifikasi aja gimana sih? Betul. Terus benar ya kata Mas Pel tadi, dengan kita formal tuh kita juga menjadi kritis mungkin Mas Pel. Iya benar. Dengan tekanan yang begitu besarnya. Iya. Karena punya karakter pribadi kan, setiap organisasi. Lanjut kali ya. Apakah chat atau grup organisasi itu mempengaruhi komunikasi tim? Jadi kan ada yang memang orangnya pengen komunikasi secara langsung, ada yang memang susah dihubungi. Nah, terus ada juga yang memang bisa di WA doang si orang di organisasi. Kayaknya tuh mempengaruhi nggak itu ke dalam sebuah efektivitas di organisasi? Sangat mempengaruhi, karena untuk efektivitas juga, karena nggak setiap momen kita tuh bisa ngebahas sama orangnya langsung gitu. Benar. Pasti kita juga pengen di grup kita ngebahasnya juga, karena nggak setiap orang nih di kampus tuh 24 jam selalu ada gitu. Betul. Setiap harinya tuh selalu ada di kampus gitu. Kata menurut aku mah efektif banget gitu. Adanya grupnya grup apa? Grup WA yang tadi sebutkan sangat efektif.
karena emang udah zamannya juga meren. Kalau misalnya yang kayak gini mah pasti butuh lah namanya grup chat kayak gitu mah buat nginformasiin jargoman redaksi kayak gitu kan pasti lewat grup juga. Nggak mungkin ke satu orang diteleponin satu-satu kan nggak mungkin. Makanya lumayan ya. Lumayan itu berapa orang itu kalau misalnya satu-satu kayak gitu sih. Nggak kerasa nih kita udah di pertanyaan terakhir. Baru kita sama terakhir bahas yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi tentang komunikasi nih. Gimana tuh? Nah, ini paling minta pendapat dari Kang Wisnu dan Kang Rafael ya. Pendapat diri sendiri? Ya, pendapat dan tips buat para audiens, buat para mahasiswa yang lagi terjun di dunia organisasi ini. Tips supaya komunikasi di organisasi itu jadi lebih baik itu gimana caranya? Komunikasinya lisan atau boleh secara lisan, boleh secara ya dari komunikasinya lancar di organisasi itu kayak gimana sih? introvert nih bisa komunikasi. Kalau dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih jangan takut salah, itu aja sih. Kalau misalnya mau ngechat, kadang-kadang kita pasti pernah lah ngalamin kalau misalnya pengen ngechat yang lebih tua atau misalnya belum kenal, pasti kan aduh takut salah kalau ngomong kayak gini. Jangan takut salah, gak apa-apa sebenarnya mah. Tapi jangan terlalu frontal juga gitu. Jangan terlalu tiba-tiba ini ke dosen kayak gitu teh. Jangan dong. Tapi jangan gara-gara takut salah itu teh kalian jadi aduh enggak jadi nanti aja nanya dulu sini. Jangan gitu. Kalian juga pasti tahu ngomong ke dosen kayak gimana, ngomong ke kantin kayak gimana, ke teman kayak gimana, ke adik dekat kayak gimana gitu sih. Kalau misalnya tambahan tips aku mah coba dulu aja sih. Coba dan apa ya, mendekatkan diri sesama manusia gitu. Mendekatkan diri kita sesama manusia gini. Betul. Apalagi introvert kan. Iya. Benar. Kasihan itu. Berat kan. Ya mungkin itu saja pertanyaan pada podcast kali ini. Nah, nggak kerasa kita udah di akhir pembahasan podcast Lensa Bahasa. Dari pembahasan hari ini banyak pesan yang bisa diambil, yaitu untuk para mahasiswa dan juga para pelajar yang saat ini sedang mendalami dunia organisasi ataupun yang sedang dalam permulaan atau dalam perawalan lagi terjunlah ke dunia organisasi. Pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Pokoknya ikuti saja langkah yang sudah diyakini oleh diri sendiri. Nah, sebelum ke penutupan nih, boleh dong kata-kata terakhir untuk organisator dan juga organisasi di Ekip Sidoni maupun yang di luar Ekip Sidoni. Oke, mungkin kata-kata untuk para organisator maupun calon organisator dari aku mah semangat. Kita semua di sini tahu beratnya jadi organisator itu kayak gimana. Sama paling yang terakhir, jangan takut salah kalau kalian punya alasan yang benar untuk melakukan hal itu. Dari aku ya, kata-kata bagi organisator dan calon organisator ini tidak juga mungkin dari kata Rafael yang semangat, mencoba, jangan takut salah, dan hasil itu gimana proses kita gini menjalaninya. Oke, mungkin itu saja episode Lensa Bahasa episode kedua. Saya Muhammad Al-Khalbi selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode Lensa Bahasa episode 3.